Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan elektrolit ya. Yang elektrolit berapa pertemuan kemarin, berapa kali sih? 3 ya. Kayaknya kita udah bahas tentang sifat koligatif larutan yang non elektrolit. Nah, hari ini akan saya bahas tentang larutan yang elektrolitnya. Nah, kalian masih ingat kan larutan elektrolit dan non elektrolit bedanya apa? Itu udah saya bahas di yang video pertama ya, sepertinya. Nah, ini dia sifat koligatif larutan elektrolit. Jika zat elektrolit dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Sehingga dengan jumlah mol yang sama, zat elektrolit akan menghasilkan konsentrasi partikel yang lebih banyak dibandingkan zat non-elektrolit. Nah, banyaknya ion yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh derajat ionisasinya. Jadi, kayak kemampuan si larutan elektrolit ini berionisasi. Itu dinamakan derajat ionisasi. Nah, untuk larutan elektrolit, rumus-rumusnya adalah seperti ini. Jadi delta TB sama dengan KB kali M. Kalau untuk non elektrolit hanya KB kali M kan. Nah, kalau elektrolit ada tambahan I. I-nya ini adalah 1 plus N-1 kali alfa. Nah, semuanya di rumus sifat koligatif larutan ditambahkan I kecil sebagai faktor Van Hoff. Nih, faktor Van Hoff. Nah, ini harga I untuk berapa larutan ya? Ini kalau dikasih datanya, kita boleh langsung masukkan angka-angkanya. Tapi kalau nggak dikasih data seperti ini, kita harus cari sendiri faktor Van Hoff-nya. Caranya seperti ini. Faktor Van Hoff, lambangnya I kecil. Itu adalah penambahan partikel setelah terjadi ionisasi pada suatu larutan elektrolit. Nah, rumusnya adalah I sama dengan 1 plus dalam kurung N-1 tutup kurung kali alfa. Nah, misalkan seperti ini. N itu jumlah ion ya yang terbentuk dari si senyawa elektrolit itu. Al2SO4 3 kali. Saat dijabar atau terionisasi dalam air, dia akan menjadi 2Al3 plus 3SO4 2-. Nah, jumlah ionnya itu adalah yang dilihat yang ini. Variabel di depannya ya. 2 tambah 3 sehingga N-nya 5. Nah, terus ini ada notnya. Cara penentuan nilai faktor Van Hoff. Kalau di elektrolitnya elektrolit kuat, kalian bisa lihat ya di buku kelas 10 atau bisa googling larutan yang termasuk elektrolit kuat itu apa aja, yang elektrolit lemah apa, dan non elektrolit itu apa aja. Jadi kalau di elektrolit kuat, nanti nilai faktor Van Hoff-nya pasti akan selalu I sama dengan N. N itu adalah jumlah ion yang terbentuk. Jadi kalau nanti soalnya larutan elektrolit kuat, kamu sebenarnya nggak perlu cari I-nya lagi, tapi cari aja N-nya, itu udah sama dengan faktor Van Hoff-nya. Tapi kalau elektrolitnya lemah seperti cuka, CH3COH, itu kan lemah ya, elektrolit lemah. Itu nanti I-nya harus cari karena alfanya elektrolit lemah itu bukan 1. Nah, kalau non elektrolit I-nya adalah selalu 1. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal 1 ini. Di soalnya, tentukan titik beku larutan 4,2 gram Al2SO4 3 kali dalam 1000 gram air jika KF air adalah 1,86. Diketahui air Al adalah 27, S-nya 32, O-nya 16, dan dianggap zat yang terionisasi sempurna. Kalau ada kata-kata terionisasi sempurna, berarti dia elektrolit kuat ya, alfanya sama dengan 1. Nah, di pembahasan ini diketahuinya massa 1
sama dengan massa si aluminium sulfat 34,2 gram. P adalah massa air, massa pelarut 1000 gram. KF-nya 1,86 dan di sini zat terionisasi sempurna, elektrolit kuat. Artinya alfanya sama dengan 1. Yang ditanya apa? Titik beku. Titik beku ya, berarti TF-nya, bukan delta TF ya. Nah, ini dia penyelesaiannya. Pertama kita harus cari dulu kan MR-nya. Nah, setelah dicari MR-nya, boleh langsung tulis seperti ini, boleh dijabar. Ternyata hasilnya adalah 342. Nah, Al2 SO4 3 kali. Saat terionisasi akan menjadi 2Al3 plus 3SO4 2-. Ini ada di buku kelas 10 ya. Kalau bukunya masih ada, coba dibuka-buka lagi tentang ion, senyawa ion di yang sebelum tata nama senyawa. Bab ketiga atau keempat di kelas 10. Ini ada ionisasi, misalkan NaCl terionisasi jadi apa? Na+, Cl-, NaOH, Na+, OH-, itu udah ada semua. Nah, ini kita hitung nih N-nya. N tadi apa? Jumlah ion kan? Jumlah ionnya 2 ditambah 3. Jadinya 5. Nah, I-nya berapa? I-nya. Nah, lihat di sini ya. I-nya akan sama dengan N jika dia elektrolit kuat. Tadi di soal ini udah ada clue-nya kan, kalau dia terionisasi sempurna, berarti dia adalah elektrolit kuat. Sehingga nanti langsung aja I-nya sama dengan N, berarti I-nya nanti kita masukkan 5. Nah, delta TF dulu kan, rumusnya KF kali M kali I. KF-nya ini G itu massa si zat terlarut 34,2 per 342. Oh, ini salah ketik ya, 342 ya. Ini MR nya 342 dikali 1000 per 1000, karena kan 1000 per P. P nya adalah 1000 gram. Nih, P nya 1000 gram kali I nya sama dengan N karena dia elektrolit kuat. Masukin nilainya, ternyata dihasilkan delta TF-nya 0,93 derajat Celcius. Sedangkan yang tanya adalah TF-nya. Berarti TF0 dikurang delta TF. Karena ini penurunan titik beku. Jadi titik bekunya adalah minus 0,93 derajat. Sampai sini paham? Jadi ini sama seperti yang sebelumnya ya, cuma hanya ada tambahan faktor Van Hoff, I kecil. Nah, sekarang contoh soal yang satunya lagi. Berapakah tekanan osmotik dari 0,1 molar NaCl dengan derajat ionisasi 1 pada suhu 27 derajat Celcius? R-nya 0,082 liter ATM per mol K. Ini derajat ionisasi apa tadi? Alfa. Alfa yang di sini ya. Nah, derajat ionisasinya dikasih tahu nih NaCl 1. Kenapa NaCl 1? Karena NaCl adalah elektrolit kuat. Nah, penyelesaiannya NaCl adalah zat elektrolit sehingga tekanan osmotiknya melibatkan faktor Van Hoff. Jadi kita harus cari I-nya dulu. Nah, karena derajat ionisasinya 1 dan dia elektrolit kuat, udah pasti nilai I-nya adalah sama dengan N karena dia elektrolit kuat. Jadi kita tak perlu cari I-nya, cari aja N-nya. Caranya dengan mengionisasikan si larutan NaCl tersebut. NaCl saat terurai terionisasi menjadi Na plus Cl-. Nah, di depan ion Na plus ada angka nggak? Kalau nggak ada angka itu artinya 1. Di depan ion Cl- ada angkanya nggak? Variabelnya nggak ada kan? Berarti artinya variabelnya adalah 1 jumlahnya, sehingga N-nya 1 tambah 1. Jadi N-nya adalah 2. Karena N-nya 2, udah pasti I-nya juga 2 karena dia adalah elektrolit kuat. Nah, ini coba kita hitung ya. Jadi Pi-nya sama dengan, ini ditanya tekanan osmotik, Pi sama dengan MRT kali I.
I-nya pakai, ini dia mencoba pakai rumus ya. Kalau pakai rumus, tadi kita coba ya. 1 tambah N-nya 2 dikurang 1, derajat ionisasinya tadi 1. Berarti 1 tambah 2 dikurang 1, 1 dikali 1, 1. Berarti 1 tambah 1 adalah 2. Berarti I-nya adalah 2. Sama nggak dengan N-nya? Sama kan? Berarti terbukti ya. Nah, berarti kita tinggal hitung molaritasnya berapa? 0,1 M. Masukin. R-nya 0,082. K-nya 27 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin dulu, ditambah 273 Kelvin. Jadinya 300 Kelvin ditambah kali I-nya. I-nya tadi 2. Nyata dihasilkan 4,92 atmosfer. Jadi tekanan osmotiknya adalah 4,92 atmosfer. Nah, untuk soal penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih itu sama ya. Jadi semua rumusnya hanya tinggal ditambahkan faktor Van Hoff. Tinggal tambahkan I-nya aja. Cuma setahu mem sih kalau tekanan uap nggak ada ya. Karena tekanan uap kenapa nggak ada? Lebih banyak ke gas. Jadinya sifat koligatif lautan yang elektrolitnya itu lebih banyak diterapkan hanya untuk kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik gitu. Pokoknya semua di rumusnya itu ditambahkan I ya, faktor Van Hoff. Nah, udah ya, sekian dulu pertemuan hari ini. Seperti biasa, pertemuan pertama di minggu pertama memang hanya memberikan video dan kalian mengamati, dan jangan lupa dicatat agar kalian tidak penuh memori teleponnya di handphone. Jadi kalau udah dicatat, disalin, dipahami, baru boleh dihapus videonya gitu ya. Terus setelah menonton video ini boleh bertanya kalau masih kurang paham. Dan seperti biasa Rabu nanti memang akan kasih latihan soalnya. Kalau misalkan kalian untuk meyakinkan nih udah ngerti belum, kalian boleh googling contoh-contoh soalnya, terus kalian pura-pura mengerjakan sendiri, terus kalian koreksi jawabannya apakah benar gitu, biar nanti hari Rabu pas latihan soal kalian udah jago gitu ya. Ya udah ya, sekian dulu ya pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya pertanyaannya. Kalau ingin bertanya seperti biasa boleh japri, boleh juga di grup. Ya udah ya anak-anak.